Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Dede Rohana Putra, menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 pada Kamis 30 Oktober 2025. Reses kali ini digelar di Rumah Kemenangan Dede Rohana Putra yang berada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon. Ratusan konstituen politik Dede Rohana Putra mengikuti reses tersebut dengan antusias. Turut hadir anggota DPRD Kota Cilegon Sarbudin Sitorus, serta istri Dede Rohana yakni Muazzah Khairunisa. Dalam reses tersebut, ada 6 orang warga yang menyampaikan aspirasinya kepada Dede Rohana yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional. Di antaranya terkait pemberlakuan jam operasional truk odol dan program bus Trans Banten yang belum lama ini diresmikan. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Arif, warga Kebon Dalem, Kota Cilegon. Arif menanyakan tentang truk overdimensi dan overload atau odol yang masih beroperasi pada siang hari meskipun jam operasional telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Sudah keluar peraturan dari Gubernur bahwa jam operasional truk sudah ditentukan, tapi kenyataan di lapangan truk masih banyak berkeliaran di Keramat Watu, di Lintas Selatan, dan di Bojonegara. Jadi mumpung ketemu sama Dewan Provinsi, tolong ditinjau ulang karena kondisi di lapangan tidak baik-baik aja, Pak. Dan jalanan dari Lintas Selatan sampai Bojonegara itu seperti kita naik off-road. Apalagi di depan Rakata, itu gelombangnya parah. Yang saya tekankan dari Lintas Selatan, Keramat Watu, dan Bojonegara, jangan tunggu ada korban lagi. Nurlela, warga lainnya mengaku mendukung adanya program pemerintah Provinsi Banten tentang bus Trans Banten. Namun Nurlela berharap program tersebut jalurnya diperpanjang hingga ke Kota Cilegon. Dan tarif yang digratiskan hingga Desember 2025 juga bisa diperpanjang seterusnya. Terkait dengan transportasi TB yang sekarang ada di Serang, alhamdulillah saya sangat terbantu sekali untuk anak saya berangkat kuliah bisa gratis. Menurut anak saya, gratisnya sampai akhir tahun ini, selanjutnya bayar. Kalau bisa, gratis seterusnya, Pak. Saya sangat terbantu sekali, Pak, karena anak saya kuliah di Serang berangkat dari Cilegon, Pak. Kalau bisa juga transportnya Trans Banten dari Cilegon ke Serang diadakan juga, Pak. Terima kasih, Pak. Menjawab pertanyaan warga tentang truk odol, Dede Rohana memberikan edukasi penjelasan tentang larangan truk tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Menurut Dede, pemerintah hanya bisa mengatur jam operasional, bukan menyetop seluruh operasional truk. Terkait bus Trans Banten, Dede Rohana mengatakan program tersebut saat ini menimbulkan gejolak. Program bus Trans Banten yang tujuannya baik, namun bersinggungan dengan pengemudi angkutan kota, sehingga perlu dicarikan solusi bersama. Maka kita, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa melarang, tidak melewati jalan, tidak bisa kalau jalan nasional. Kalau jalan lingkungan mungkin nggak boleh karena nggak boleh. Kalau jalan nasional nggak bisa. Yang bisa apa? Yang bisa mengatur. Yang bisa mengatur sekalian. Jadi jalan itu, jalan nasional diatur. Jam-jamnya kalau melarang nggak boleh lewat nggak bisa. Nggak boleh ada tambang nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Yang nggak boleh adalah tambang yang tidak berizin, yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak mengikuti aturan. Kalau nggak ada tambang, nggak bakal ada jalan, nggak bakal ada gedung, nggak bakal ada pembangunan, karena tambang menghasilkan bahan bangunan. Nah, Pak, masalahnya jalan macet, ya. Nah, makanya sebenarnya solusinya adalah kita atur bahwa kalau misalnya truk itu boleh lewat jam berapa. Ya, itu pertama. Kedua, selain diatur sebenarnya Bapak Ibu sekalian, memang pemerintah juga harus menyiapkan sarana transportasi. Misalnya kayak tadi, Trans Banten. Jadi mengurangi mobilisasi mahasiswa melalui kendaraan pribadi, melalui motor misalnya. Kalau ada mobil bus dari pemerintah yang murah, yang enak, mungkin naik bus kan? Ini kan masalahnya enggak, maka jangka panjang bukan hanya dibatasi, tapi bagaimana supaya masyarakat menggunakan, Bapak Ibu sekalian, sarana transportasi yang kita miliki.
Jadi urusan pemerintah, urusan masyarakat tidak selesai dengan satu kebijakan. Ketika kita kasih bis gratis, ternyata ada yang protes. Jadi dia bongkar aja. Apakah itu terjadi? Nah ini kayak tadi misalnya ketika kita bikin pengaturan odol, pengaturan lewat, ada juga masalah yang lain yang timbul gitu. Dan insya Allah nanti kalau kita lihat efektif, nanti kita tambah unitnya. Kalau nggak bisa gratis kita subsidi saja. Jadi bayarnya murah. Ya kayak naik di Transjakarta, misalnya sekali naik 1.000 bisa kemanapun. Nanti kita buat pola. Yang penting masyarakat bisa menggunakan transportasi umum. Kalau menggunakan transportasi umum, Bapak Ibu hemat. Bapak Ibunya hemat, pemerintah hemat. Hemat BBM, hemat asuransi. Resiko kecelakaannya sendiri tinggi. Kalau bawa motor resikonya tinggi. Kalau bawa motor polusi karena beli bahan bakar. Tapi kalau satu bis dari sekali bisa ngangkut berpuluh-puluh orang gitu. Negara-negara maju, kota-kota maju, transportasi umumnya maju, transportasi umumnya baik. Di akhir reses, Dede Rohana juga mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat lingkungan Curug, Kelurahan Bagendung, Kota Cilegon, Sahroni. Sahroni menyatakan mendukung Dede Rohana untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat, salah satunya dengan mendorong pemotongan tukin ASN. Dan harus sekali semuanya diajak untuk kesejahteraan masyarakat. Saya dukung Pak.